Kalian saksikan ceramah Kiai Haji Munawir Asri di Salwa Media Channel, dan jangan lupa like and subscribe, comment and share. Terima kasih. Takbir, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Boleh percaya dengan mimpinya orang soleh. Cuman kalau sekarang kita ngomong mimpi ketemu Nabi ditangkap, dilaporin. Kemarin saya ketemu Ustaz Haikal Hasan, yang itu aja belum selesai kasus mimpi Kiai Munawir, ini udah dilaporin lagi saya dana haji. Dia ngomong begitu kemarin ceramah bareng saya di Kelapa Gading. Sabar aja, masing-masing memang udah ditentukan jalan hidup manusia itu beda-beda. Alhamdulillah kemarin saya Jumat bisa jenguk imam besar di Baris-Krim. Saya berdua dengan Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Udah banyak tamu, ada komunitas alumni UI, profesor-profesor semua menyikapi keputusan tadi hari. Kemudian ada Dewi Motik, kemudian ada tokoh-tokoh nasional. Mereka 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Saya berdua Kiai Maulana Kamal 1 jam diterima, melepaskan rindu, kangen, ngobrol panjang lebar. Mudah-mudahan keputusan yang tadi beliau akan banding, nanti Allah berikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru yang sudah membasahi lidah kita dengan zikir, tahlil, salawat, maulid Al-Habib Saleh bin Muhammad Bagir Al-Attas, Habib Abdurrahman, Habib Hashim, Dr. Kiai Haji Abdul Bari, Kiai Haji Abdul Somad, tokoh masyarakat, para orang tua, Sahibul Bait, Abdul Basit yang malam ini mengundang kita dalam acara haul orang tua beliau, almarhum Haji Abdul Latif bin Haji Basir dan almarhumah Hajjah Habibah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara malam ini, bacaan surat Yasin, zikir, tahlil, maulid menjadi sebab Allah Ta'ala turunkan rahmat dan maghfirahnya untuk almarhum Haji Abdul Latif bin Haji Basir, Hajjah Habibah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Nabi bersabda, kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian itu merupakan nasihat yang sangat berharga. Tak ada nasihat yang paling agung kecuali nasihat kematian. Kullu ma jazalahu jazalana. Yang terjadi terhadap almarhum Haji Abdul Latif bin Haji Basir bakal terjadi juga kepada kita. Kapan? Tidak ada yang tahu. Namun kematian itu sebuah kepastian. Tapi banyak orang memandangnya seperti tidak pasti.
Ada orang menganggap dunia ini pasti, padahal dunia ini tidak pasti. Belum tentu kita jadi orang kaya, tetapi di akhirat ada orang yang Allah Ta'ala dan Rasulnya janjikan menjadi hambanya yang kaya. Di dunia rajin ibadah, rajin hadir di majelis taklim, 2 rakaat sholat sunat fajar, Tukar. Bos, Mik yang tadi. bos. Kabelnya habis. Yang sama ini tandanya ceramahnya nggak boleh lama-lama. Sampai pagi. Oh yang datang, insya Allah. Saya pulang duluan. Ada orang soleh namanya Zunnun al-Misri memberi nasihat. Antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Di jamaah kayaknya udah pada paham nih. Saya baru baca udah pada manggut tuh. Oh ngantuk. Ya pokoknya halim-halim dah ya. Itu Zunnun al-Misri memberi nasihat, antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Hendaklah kalian menjadi seorang hamba Allah dalam kondisi apapun juga. Hadirkan, sertakan Allah di setiap aktivitas kita. Kita lagi jadi pejabat, hadirkan Allah. Supaya kita menyadari bahwa jabatan kita itu memang ada yang menentukan. Siapa dia? Malikal Mulk. Kalau tidak disertai kehadiran Allah dalam jabatan itu, maka dia akan berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditentukan dalam undang-undang 2 periode, tapi dia minta 3 periode. Ada nggak yang begitu? Ada. Amandemennya, undang-undangnya cuma 2 periode, tapi dibuat sedemikian supaya 3 periode. Ini tidak menghadirkan keberadaan Sang Pencipta dalam pekerjaannya. Maka Zunnun al-Misri menasehati itu buat kita. Jadilah engkau manusia, dalam setiap keadaan hadirkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kaya, hadirkan Allah, supaya harta rezeki yang Allah berikan itu dibelanjakan juga di jalan Allah. Kalau kita sudah berusaha maksimal, ibadah sudah maksimal, bekerja sudah maksimal, tapi kita belum merasakan menjadi orang kaya, sabar. Allah sedang memproyeksikan kita untuk jadi orang kaya di akhirat. Al-ghina ba'dal fakri nikmatun.
Jadi orang kaya setelah melewati proses kemiskinan jauh lebih nikmat dibanding orang kaya dapat warisan, nggak ngerasain capek. Maka kalau kita sudah terasa lelah, capek beribadah, capek bekerja, berusaha, berangkat gelap, pulang gelap, tapi masih terasa belum sempurna, sabar. Al-ghina ba'dal fakri nikmatun. Sebaliknya, al-fakru ba'dal ghina azabun. Jadi orang miskin setelah dulu ngerasain jadi orang kaya nggak enak, malah petaka. Saya ngajar dulu di tempat saya ngajar itu mobilnya 9. Saya ngajar tahun 80. Tahun 80 saya udah ngajar, itu tempat saya ngajar punya mobil 9. Setiap beli mobil baru Mercy Bulldog tipe 320 yang pintu 1, tahun itu udah ada. Orang-orang belum punya, dia udah punya. Kata dia, Pak Ustadz Munawir, ini mobil baru 2 hari, silahkan coba. Dikasih kunci, bensinnya full, dikasih duit buat makan siang di Bandung. Masya Allah, saya udah bawa mobil tahun 80 ke Bandung. Hari ini itu yang dulu punya mobil 9, sekarang 1 pun tidak punya mobil. Ya Allah. Terakhir dia panggil saya, guru, saya mau balik aja ke kampung. Tolong diusahain biar rumah ini bisa laku. Ekonomi lagi terpuruk. Mau jual rumah harga 5 miliar. Kalau bukan untuk perusahaan sulit. Berbulan-bulan gak laku-laku. Akhirnya ketemu wasilah, ada orang Sukabumi, orang pinter, Abah Popon. Proses 2 bulan itu rumah laku. Begitu sudah laku, saya dipanggil, Ustaz, alhamdulillah rumah udah laku. Ya terus kenapa kalau rumah udah laku? Oh no, Abah Popon kita kasih berapa? Jangan Abah Popon dulu, saya dulu. Alhamdulillah. Sekarang orangnya udah pulang ke Kalimantan. Dia ingin mengakhiri hidupnya di kampung kelahirannya. Beliau juga yang ngajak saya, wasilah beliau waktu haul gurus kumpul, saya diberi waktu untuk ceramah. Kemudian hadir juga acara Nisfu Sya'ban. Di sana Nisfu Sya'bannya 3 malam. Malam 13, malam 14, malam 15. Jadi 3 malam saya ceramah terus. Wasilah itu tempat saya ngajar. Memang dalam silsilahnya itu beliau masih ada keturunan Tuan Guru Sekumpul. Sekarang kondisinya tidak seperti dulu. Itu namanya dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wala. Ya hilang, kayaknya udah malesnya. Innamal hayatud dunya la'ibu wala.
sesungguhnya kehidupan ini hanyalah sebuah permainan dan sandiwara. Yang namanya main ada batas waktu yang sudah disepakati. Main bola 45 menit. Siapapun yang main, Ronaldo itu perhatiannya luar biasa. Waktu korban tsunami, banyak anak Aceh yang diambil sama beliau untuk dijadikan anak asuh. Tinggal nunggu hidayah aja, mudah-mudahan. Anak-anak Palestina korban perang juga banyak yang beliau ambil untuk dijadikan anak asuh. Itu bantuannya untuk bencana luar biasa. Sepiawai pemain bola sekelas Ronaldo lagi sedang asik-asiknya main, karena sudah disepakati waktu babak pertama 45 menit selesai. Begitu umur manusia, ada yang 45 selesai hidup. Itu membola bang. 45 tahun selesai, innalillahi. Ada yang begitu usia 40 itu barometer. Jika di usia 40 manusia lebih banyak jalan di jalan kebenaran, seterusnya dia bakal menjadi manusia yang ada di jalan Allah. Tapi jika di usia 40 lebih condong keluar dari jalur ajaran agama, dia bakal celaka. Maka jika baik diperpanjang lagi menjadi 45 menit ke depan. Maka kemarin almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan itu umurnya 90 lebih, meninggal dunia, masih naik motor. Dia ngamalin yang diberikan oleh Walid. Tiap hari dia baca pagi, Allah panjangin umurnya sampai sore, baca sore, Allah panjangin umurnya sampai pagi, pagi dia baca lagi, terus dia amalin yang diberikan oleh Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Kita juga udah dapat, udah sering, tinggal kita ngamalin. Hadirin jamaah yang mulia, ada orang meninggal dunia itu husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, lembaran-lembaran awal itu ada 2 lembar setengah bab yang dibolehkan berharap mati dalam husnul khotimah. Banyak para nabi, banyak para rasul minta mati dalam keadaan baik. Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Amin. Mudah-mudahan penonton YouTube Family Dakwah, penonton YouTube Salwa, panjang umur, sehat walafiat dan berkah. Nabi Yusuf minta tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Insyaallah. Tidak hanya itu, dia minta wa alhiqni bis sholihin, kumpulin bersama orang-orang soleh. Orang soleh itu namanya dalam doa tarawih selalu dibaca, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Inda dzikri ahli sholah tatanazzalur rahmah. Ketika disebut nama orang soleh
Itu yang menyebabkan rahmat Allah turun. Maka kalau kita suka baca hikayat Saman, itu tuh disebut, kita sebut ya Saman, ya Saman, ya Saman. Orang di tengah laut bingung kemana arah, dia sebut ya Saman, ya Saman, ya Saman. Tahu arah. Itu orang-orang soleh. Maka Nabi Yusuf tidak hanya minta mati dalam keadaan Islam, tapi minta dikumpulkan bersama orang soleh. Imam Syafi'i, ana uhibbus solihin walastu minhum. Aku ini mencintai orang soleh meskipun aku bukan orang soleh. Masya Allah. Tawadu, rendah diri. Sekelas Imam Syafi'i, salah satu di antara 4 imam mazhab yang jika Ramadan datang hatam Al-Qur'annya itu 1 bulan 60 kali hatam. Siangnya selama 30 hari 30 kali hatam, malamnya 30 kali hatam, 60 kali hatam. Masya Allah. Tapi masih mengakui dirinya bukan orang soleh. Apa yang beliau harap? La'alli, aku berharap an ana labihim syafa'ah. Dengan aku mencintai orang soleh, nanti aku akan dapat syafaat pertolongan. Maka ada orang masuk surga nanti berdasarkan rekomendasi guru. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari itu manusia dipanggil Allah memasuki surga berdasarkan rekomendasi guru. Ya Rob, saya orang Menteng Atas. Menteng Atas atau Menteng Wadas? Saya orang Menteng Atas. Ngaji apa enggak? Enggak, belakangan. Ngaji yang membuat dada kita ini terasa luas. Wa min asbabi syarhi sadri al-ilm. Yang bikin hati ini terasa luas karena adanya ilmu pengetahuan. Ilmu itu juga nasihat. Syekh Fattah Al-Mausili berkata, mal maridu idza muni'at ta'am wa syarab yamut. Orang sakit kalau udah kagak masuk air, enggak masuk makanan, yamut, cepat mati. Ada mati husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Sekarang kita lagi bingung sakit apa, jadi COVID. Ya Allah, tetangga saya tuh pembantu 2 hari menjelang lebaran naik motor ditabrak dari belakang, palanya membentur tiang listrik, dibawa ke Persahabatan, di kopi. Apa hubungannya tuh tiang listrik sama kopi? Ya Allah. Jadi orang-orang dahulu, Nabi, Rasul, minta kepada Allah mati dalam keadaan baik. Siti Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansia. Kenapa tuh Siti Maryam sampai minta mati? Kalau begitu saya mati aja dah ya Rob sebelum ini. Karena dia merasakan betapa sakitnya ketika proses melahirkan. Ya Allah, makanya sia-sia tuh anak ibadahnya, puasanya jika tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka Abdul Basit malam ini sedang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Kewajiban bakti anak sama orang tua
ketika beliau masih ada dan ketika beliau sudah tiada. Baktinya, teknisnya berbeda. Kalau orang tua kita masih ada, apa yang menjadi kesukaan? Makanannya beliin. Dia demennya sate Haji Abdul Karim yang rel kereta Tanah Abang tuh depan kecamatan, kantor Kodi, kemudian kantor LBIG juga di situ. Ya, Basnas di situ juga. Begitu putaran, kita masuk naik sedikit sebelah kiri. Sampai jam 9 doang tutup. Itu sotonya pakai susu, pakai madu. Orang tua kita suka sate, beliin ketika orang tua masih ada. Itu bakti. Tapi kalau sudah tiada, doa. Doa yanfa'u mimma nazar wa mimma lam yanzil. Dalam kitab Faidul Qadir syarah dari Al-Jami'us Shaghir, doa itu bermanfaat buat yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Almarhum Haji Abdul Latif, Ibu Habibah sudah terjadi kematiannya. Kita doakan supaya amal ibadah beliau diterima, diluaskan alam kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita yang belum terjadi juga kita minta supaya kebaikan-kebaikan kedua orang tua Abdul Basit ini memantul pada diri kita. Maka kalau malam ini kita lihat banyak jenis makanan dan minuman, di Basit lagi berbakti. Ini yang untuk makan di sini, yang bawa pulang lain. Ya ada, ya ini sekalian ngingetin gitu. Aman, alhamdulillah. Ini yang girang, yang istabsyaru, yang senang almarhum, almarhumah. Jadi kalau kita bawa pulang, ini makanan yang ada disediain Basit nih. Almarhumah Haji Abdul Latif girang, Haji Habibah girang. Maka dalam kitab Tanbihul Mughtarrin Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani ada hikayat orang soleh mimpi dalam tidurnya melihat seluruh penghuni kuburan keluar berebut makanan. Ada satu yang duduk manis nggak berebut. Ditanya tuh oleh orang soleh, boleh percaya dengan mimpinya orang soleh. Cuman kalau sekarang kita ngomong mimpi ketemu Nabi ditangkap, dilaporin. Kemarin saya ketemu Ustaz Haikal Hasan, yang itu aja belum selesai kasus mimpi Ki Munawir. Ini udah dilaporin lagi saya dana haji. Dia ngomong begitu kemarin ceramah bareng saya di Kelapa Gading. Sabar aja, masing-masing memang udah ditentukan jalan hidup manusia itu beda-beda. Alhamdulillah kemarin saya Jumat bisa jenguk imam besar di Baris Krim. Saya berdua dengan Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Udah banyak tamu, ada komunitas alumni UI, profesor-profesor semua menyikapi keputusan tadi hari. Kemudian ada Dewi Motik, kemudian ada tokoh-tokoh nasional. Mereka 10 menit. Saya berdua Kiai Maulana Kamal 1 jam diterima. Melepaskan rindu, kangen, ngobrol panjang lebar. Mudah-mudahan keputusan yang tadi
beliau akan banding, nanti Allah berikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan almarhum almarhumlah Haji Abdul Latif bin Haji Basir Haji Habibah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiranya ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.